Oke, baik, ulasan kali ini ulasan non-fiksi oleh Gloria Lala. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, selamat sore Mem dan teman-teman. Salam literasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan ulasan buku dari saya. Pertama, teks ulasan atau ulasan sendiri merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Nah, ini adalah dua buku yang saya ulas. Yang di sebelah kiri adalah buku utama, dan yang di sebelah kanan adalah buku pembanding. Nah, struktur teks ulasan yang pertama ada identitas, kemudian yang kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, empat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Yang pertama identitas. Identitas buku utama. Nah, buku utama ini sumbernya dari e-book. Identitas buku utama, judul Logika dan Teori Himpunan, penulis Dr. Andes Marsudi MS, Universitas Brawijaya Press, tahun terbit 2010, tempat terbit Universitas Brawijaya Malang, edisi cetakan pertama, hak cipta dilindungi undang-undang. Jumlah halaman secara keseluruhan 260 halaman, angka Romawi 12 halaman, berdasarkan angka 248 halaman. Ukuran buku 15,5 cm x 23,5 cm, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku hitam putih, nomor ISBN 9789798074523, lingkup penerbitan nasional. Kemudian identitas buku pembanding. Nah, buku pembanding ini juga sumbernya dari e-book, judulnya Logika dan Himpunan, penulis Dr. Syamsul Bahri MSI, jumlah halaman secara keseluruhan ada 114 halaman, angka Romawi 5 halaman, berdasarkan angka 119 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan warna sampul buku merah dan kuning. Yang kedua, orientasi. Nah, buku ini merupakan buku tentang dua penyokong utama dari matematika, yaitu logika dan teori himpunan. Keduanya mendasari hampir setiap bagian matematika, seperti aljabar, geometri, kombinatorika, dan lain-lain. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Marsudi MS. Ia lahir pada tanggal 17 Januari 1961. Ia merupakan seorang dosen di program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang ditulisnya buku ini adalah agar dapat membantu kelancaran proses pembelajaran pada semester 1 atau 2 di lingkungan jurusan matematika FMIPA Universitas Brawijaya. Nah, buku ini ditulis untuk menambah koleksi buku teks di bidang logika matematika yang diperuntukkan terutama bagi mahasiswa bidang eksakta. Buku ini dapat juga dipakai oleh guru, siswa SMA, maupun masyarakat luas dalam melatih berpikir logis. Buku ini sangat bermanfaat dan perlu dimiliki terutama bagi mahasiswa semester awal karena materinya disajikan dengan sangat urut, lengkap dengan contoh-contoh serta latihan-latihan soal di dalamnya. Yang ketiga, tafsiran isi. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar mata kuliah himpunan dan logika kepada mahasiswa semester 1 dan 2 di lingkungan jurusan matematika FMIPA Universitas Brawijaya, yaitu di program studi matematika, program studi statistika, dan program studi komputer. Setiap bab disusun dengan sistematika pembahasan, yaitu mendeskripsikan bahan atau topik, kemudian diikuti dengan pembahasan topik yang disertai contoh-contoh, dan diakhiri dengan soal latihan. Nah, buku ini terdiri dari 9 bab yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas dasar-dasar logika yang terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 penyataan dan peramal logika, bab 2 tautologi dan kontradiksi, bab 3 hukum logika dan kaidah inference, bab 4 kuantor, bab 5 definisi dan bukti teorema. Bagian kedua membahas teori himpunan yang terdiri dari 3 bab, yaitu bab 6 himpunan dan operasi himpunan, bab 7 hukum-hukum teori himpunan, bab 8 relasi dan fungsi. Kemudian bagian ketiga terdiri dari 1 bab yang membahas salah satu penggunaan logika dan teori himpunan, yaitu aljabar Boole dan sistem skalar, yaitu bab 9 aljabar Boole dan sistem skalar. Nah, tafsiran isi ini saya
saya ulas per bab. Yang pertama, bab 1, pernyataan dan perangkai logika. Nah, pembahasan dalam bab ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang dasar dari logika pernyataan, yaitu pernyataan dan perangkai logika. Pernyataan adalah kalimat-kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Dalam logika, pernyataan-pernyataan ini dapat dipandang sebagai variabel yang dapat dikombinasikan dengan perangkai logika untuk menghasilkan pernyataan imajinatif. Nah, 5 jenis perangkai logika yang dipakai adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Selanjutnya dilengkapi dengan definisi dan contoh-contoh soal dari tiap-tiap bagian, dan pada akhir bab diberikan soal-soal latihan. Kemudian perbandingan dengan buku pembanding. Dalam buku pembanding, bab 1 juga membahas tentang pernyataan dan perangkai logika, masuk 5 perangkai. Akan tetapi, dalam buku ini, sebelum masuk pada penjelasan tentang pernyataan dan perangkai logika, penulis juga menjelaskan tentang konsep logika dan pentingnya belajar logika. Selain itu, dibahas juga tentang tautologi, kontradiksi, dan ekivalen, kesetaraan dua proposisi kuantifikasi atau logika predikat, serta argumen yang belum dibahas dalam bab 1 pada buku utama, tetapi dibahas pada bab selanjutnya. Nah, kedua buku memaparkan definisi, contoh soal, serta latihan-latihan soal. Kemudian bab 2, tautologi dan kontradiksi. Bab ini membahas 3 jenis pernyataan, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Selain itu juga membahas tentang konvers, kontraposisi dan inverse, implikasi logis, dan ekivalen. Oke, kita langsung ke evaluasi. Nah, buku ini sangat bermanfaat karena materinya dijelaskan secara lengkap dengan definisi dan contoh, serta bukti-bukti teorema sehingga dapat dipakai oleh guru, siswa SMA, maupun masyarakat luas dalam berpikir logis, terutama membantu mahasiswa karena berkaitan dengan pembelajaran pada semester 1. Materi dalam buku ini juga sudah memadai dengan kurikulum jurusan, tetapi perlu ditambahkan beberapa contoh yang lebih dikenal secara dekat oleh mahasiswa untuk lebih mempermudah pemahaman konsep atau teori bagi mahasiswa. Sementara pada buku pembanding, materinya kurang lebih sama. Tetapi ada beberapa materi yang hanya terdapat pada buku pembanding, ada juga beberapa materi yang hanya terdapat pada buku utama, sehingga kedua buku dapat saling melengkapi untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Penyajian materi pada buku ini sudah sangat urut dilengkapi dengan contoh-contoh yang menyertainya. Pembahasan dalam setiap bab juga dilengkapi dengan soal-soal latihan yang cukup jumlah dan variasinya. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dibandingkan dengan buku pembanding, kedua buku dapat saling melengkapi. Selain itu, hal penting yang didapat setelah membaca kedua buku ini adalah penyajian bab pada buku utama lebih dipaparkan secara rinci. Misalnya, dasar-dasar logika dibahas dalam 5 bab, sementara dalam buku pembanding hanya dibahas sekaligus dalam 1 bab. Kemudian dari sisi gaya penulisan, dalam kedua buku, baik buku utama maupun buku pembanding, ditulis dengan bahasa akademik dan bahasa baku serta mudah dipahami bagi pembaca, khususnya bagi pembaca dengan latar belakang jurusan matematika. Tetapi mungkin agak sulit dipahami bagi pembaca dengan latar belakang di luar jurusan matematika, seperti siswa SMA dan masyarakat luas. Selain itu, terdapat juga beberapa penggunaan kata maupun frasa yang berbeda. Misalnya pada buku utama, salah satu materinya disebut dengan kuantor. Sedangkan pada buku pembanding, materi yang sama disebut dengan kuantifikasi. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu pernyataan jumlah satuan dalam angka atau perihal penjumlahan. Nah, keunggulan. Buku ini dapat memberikan sumbangan baik secara praktis maupun teoritis kepada pembacanya. Demikian pula dengan buku pembanding. Kedua buku ini menjelaskan materi lengkap dengan definisi, contoh, dan latihan soal masing-masing. Akan tetapi ada beberapa keunggulan dari buku utama dibandingkan dengan buku pembanding. Misalnya, buku utama menjelaskan dengan rinci setiap sifat-sifat operasi himpunan beserta dengan bukti-buktinya, tetapi pada buku pembanding hanya dipaparkan sifat-sifatnya saja. Selain itu, buku utama juga sudah membahas penerapan logika dan teori himpunan, seperti pada aljabar Boole dan sistem skalar. Kemudian, dibandingkan dengan buku pembanding, buku utama banyak menjelaskan tentang bukti-bukti dan teorema-teorema yang ada, yang kurang dijelaskan dalam buku pembanding. Variasi soal-soalnya juga lumayan banyak.
berkaitan dengan sampul buku utama lebih menarik dibandingkan dengan buku pembanding karena sampulnya yang sederhana tapi menarik. Sedangkan sampul buku pembanding terlalu sederhana dan membosankan. Buku ini juga dilengkapi dengan glosarium. Buku ini yang dimaksud adalah buku utama, sehingga pembaca dapat mengetahui istilah-istilah matematika yang kurang dikenal secara umum. Buku ini dapat mengungguli buku-buku sejenis karena materinya dijelaskan dengan runtut, praktis, dan mudah dipahami. Kelemahan, meskipun materinya disusun secara sistematis dan mudah dipahami, tetapi dibandingkan dengan buku pembanding, masih ada beberapa materi yang tidak dijelaskan dalam buku utama. Selain itu, meskipun istilah-istilahnya dapat dipahami dengan glosa yang masih belum dipahami dan diketahui oleh pembaca, sehingga harus dilengkapi dengan keterangan dari simbol-simbol tersebut. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam bagian-bagiannya, kedua buku dapat saling melengkapi dan keduanya ditulis sebagai upaya untuk membantu pembaca dalam berpikir kritis, menggunakan logika dan teori himpunan serta bermanfaat sebagai literatur untuk mahasiswa. Rangkuman evaluasi. Buku logika dan teori himpunan ini sangat berguna, khususnya bagi mahasiswa dan dosen di jurusan matematika untuk membantu pembelajarannya, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Penjelasan terperinci dengan definisi, contoh, bukti, dan latihan soal yang bervariasi bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita mengenai logika dan teori himpunan ini. Jadi, upaya penulis dengan harapan bukunya dapat membantu kelancaran proses pembelajaran pada semester 1 dan 2 di lingkungan jurusan matematika dapat diberi apresiasi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan penulisan, kesalahan-kesalahan kata, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Oke, terima kasih Lala. Lala, boleh tahu nak, kira-kira ada berapa lama kau bahas ini? Sekitar 2-3 hari, Mam. Kau membacanya sampai sedetil-detil itu, bab per bab, itu bukan hal yang mudah ya. Yang penting konsen. Jangankan 2-3 hari, 2 hari aja kau baca itu sebenarnya udah cukup. Tetapi buat yang konsen, kalau nggak konsen memang nggak bisa. Kalau kau nanti adakan lomba-lomba review, kau boleh cari di internet, ada lomba-lomba review seperti itu, boleh ikut deh. Oke, good. Terima kasih ya Gloria. Selalu salam literasi. Oke, thank you banget.